Tidak ada kata mustahil dalam menjangkau jiwa. Katakan seperti itu. Katakan lagi pada dirimu sendiri, di mana-mana sama saja, Yesusku tidak pernah berubah. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kampus mana yang tidak bisa ditembus? Tidak ada. Keluarga mana yang terlalu sukar? Tidak ada. Di mana ada Yesus, di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Amin. Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat 26. By the way, ini terjadinya beberapa bulan sebelum perang Hamas dan Israel kali ini. Tuhan itu tahu bagaimana bekerja tepat waktu. Kisah Rasul pasal 8 ayat 26. Sida-sida dari tanah Ethiopia. Ya, saya bacakan. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, bangunlah dan berangkatlah. Katakan dengan saya, bangunlah dan berangkatlah. Bangunlah dan berangkatlah. Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Berhenti di ayat itu. Bangunlah dan berangkatlah. Kasih judul sama khotbah saya hari ini, mujizat di seberang sana. Gitu aja deh. Kasih judul itu aja supaya bisa diingat. Mujizat di seberang sana. Miracles on the other side. Ketika Tuhan menyuruh kita bangkit dan berangkat dari satu tempat ke sebuah tempat, percayalah Tuhan sudah mendahului kita. Tuhan kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Dia nggak pernah suruh kita dari sini ke sana, lalu dia tidak pergi dengan kita. Bukan hanya Tuhan itu akan memimpin kita, dia berjalan di depan. Bahkan Tuhan akan berjalan menutup barisan kita. Makanya ada yang namanya penyertaan. Bedanya pimpinan dan penyertaan apa? Pimpinan itu Roh Kudus jalan di depan, buka pintu, mempersiapkan. Penyertaan itu Roh Kudus jalan di belakang. Kemana kamu pergi dan aku pergi, dia menyertai. Bahkan di dalam kehidupan Petrus, Roh Kudus menjadi bayang-bayangnya yang menyembuhkan. Saya mau beritahu, Allah kita itu Allah yang tanggung jawab. Dia nggak pernah memberi perintah lalu tidak memberi kuasa. Jadi saya nggak pernah kalau taat sama Tuhan itu mikir 2 kali. Kalau saya mau dosa, pikir 7 kali. Kalau saya mau taat sama Tuhan, saya taat tanpa curiga. Karena saya tahu, kalau Tuhan suruh saya melakukan sesuatu, dia sudah sediakan dombanya. Seperti Abraham ketika mau mempersembahkan Ishak. Tenang nak, Tuhan sudah sediakan dombanya. Dia naik hanya bawa kayu bakar. Percaya dombanya nanti akan kesangkut di sebuah semak belukar. Kalau Tuhan suruh orang Israel pergi dari Mesir ke tanah Kanaan, dia akan membelah Laut Merah. Di tanah Kanaan, dia membuat orang-orang Kanaan Yeriko ketakutan. Yosua disertai dan ditolong oleh Tuhan. Kalau Tuhan suruh kita perang, Gideon menemukan ternyata Tuhan sudah kasih mimpi sama orang-orang di sebelah situ, yaitu di dalam kemah musuh. Mereka melihat golongan Gideon melindas kemah mereka. Ketakutan sudah hinggap atas pihak lawan. Saya senang dengan kata ini. Bangunlah dan berangkatlah. Filipus tidak berkata tapi Tuhan, dia langsung jalan. Meskipun jalan yang dia tempuh adalah jalan yang sunyi, kata ayat 26. This is what I call, ini yang saya sebut sebagai a road less traveled. Sebuah jalan yang jarang orang mau tempuh dan telusuri. Karena hari-hari ini, tanpa kita sadari, generasi kita itu terbiasa dengan sebuah kebudayaan namanya narsis tanpa tongsis. Saya sampaikan kemarin di kebaktian remaja. Narsis tanpa tongsis apa? Narsis itu bukan bicara tentang selfie. Narsis itu berbicara tentang peduli hanya diri sendiri. Susah sekali di mana-mana di seluruh dunia. Asia malah sekarang ikut-ikutan Amerika. Dimana kalau kita memberitakan sesuatu yang tidak berhubungan dengan audiensnya secara langsung untuk kemakmuran mereka, susah diresponi. Kalau kita mengadakan sebuah kebaktian, kalau khotbahnya nanti akan bisa kita rasakan gunanya untuk hidup pribadi dulu, baru kita tertarik untuk datang. Makanya
di dalam generasi ini tidak ada kebangunan rohani di seluruh dunia. Generasi sebelumnya ada kebangkitan roh. Karena generasi-generasi sebelum kita ini adalah orang-orang yang bisa menangis melihat orang-orang terima Yesus, sekalipun yang terima Yesus bukan apa-apa mereka. Tunjukkan hati seperti itu. Tuhan akan memberimu kebangunan lebih besar daripada yang kau berani minta dan pikirkan. Tuhan akan memberkati hidupmu. Carilah kerajaan sorga dulu, semuanya ditambahkan kepadamu. Saya bertumbuh dalam Tuhan, kenal Yesus umur 18 tahun waktu masuk kuliah. Di usia pemuda, saya terima Tuhan. Satu hal yang selalu membuat hati saya terkagum-kagum, hanyalah Yesus. Lihat, akhirnya hidup saya tidak berakhir hanya Yesus, tapi saya punya istri dari Yesus, anak-anak dari Yesus, pekerjaan dari Yesus, semua dari Yesus. Tuhan tidak pernah mengizinkan kita kalau memulai dengan Yesus berakhir tidak punya apa-apa. Tapi jangan jadikan itu prioritas utama. Carilah dulu kerajaan sorga. Tapi generasi ini terputar balik prioritasnya. Jalan yang ramai ditempuh oleh orang adalah jalan yang lebar menuju neraka. Kebanyakan orang lebih tertarik, anak-anak muda. Saya datang ke gereja, pertanyaannya, emangnya nanti gue dapat apa dari gereja? Itu narsis tanpa tongsis. Emangnya aku dapat sesuatu gitu? Aku akan ikut Tuhan kalau aku dapat pacar. Gak sekedar pacar menurut standar saya. Yang minimal. Ya kan? Yang minimal. Kalau ini cewek nih yang berbicara. Kalau ini cowok yang berbicara. Yang minimal. Secantik selebriti Korea. Ya mungkin begitu. Ya kan? Kalau yang cewek. Saya mau ikut Tuhan. Saya mau setia melayani dia. Kalau Tuhan kasih saya seorang pria yang berkenan pribadinya. Berkenan pribadinya, bagus tuh. Sekarang kayak gini cewek seperti ini susah cari. Sebab sekarang ini cewek banyak yang matre. Yang ini enggak. Saya mengutamakan kepribadian orang itu. Mobil pribadi, akun pribadinya, rumah pribadinya. Kalau saya bisa dapatkan itu semua, saya mau setia sama Tuhan. Ini narsis tanpa tongsis. Ini yang saya sebut dengan jalan yang rame, ditempuh asiknya rame-rame. Semua orang mau jalan di situ. Semua orang cari enaknya. Lama-lama semua akan binasa, termasuk Anda. Jangan kau kira, hai Esther, jangan kau kira engkau ada di dalam palace atau istana raja, kamu sendiri yang akan selamat, kamu pun akan binasa. Siapa yang mempertahankan nyawanya, tapi akan kehilangan nyawanya. Tapi siapa yang kehilangan nyawanya untuk Tuhan dan untuk Injilnya akan memperoleh semuanya. Amin. Jalan yang sunyi, gak banyak orang mau taat dan tempuh. Karena hari-hari ini sebagai pengkhotbah juga susah. Susah bener kalau kita khotbah mengenai penginjilan. Kalau khotbah soal kemakmuran, semua mau dengar. Khotbah soal pasangan hidup, semua mau tahu. By the way, kalian sekarang sedang kelewatan episode khusus mujizat tulang rusuk di Global TV sekarang ini 1:30 udah lewat. Ya. Kalian di sini dengar soal penginjilan, nyesel nggak? Enggak, justru nanti kawin sana sini pada waktunya. Kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Nggak percaya? Siapa tahu jodohmu itu ada di sebelahmu sekarang. Itu si Siwan dan Sancai di sebelahmu itu. Who knows ya. Yang sesama jenis tidak termasuk. Pikiran jangan macam-macam ya. I love you. Jesus loves you. Tahu nggak? Ayo, AOGers, kalian itu army of God. Army. Seorang army man. Seorang tentara tidak memperhatikan kehidupannya saja, tapi dia melakukan segala perkara untuk patuh dengan komandannya. Komandannya ingin amanat agung cepat diselesaikan lewat kehidupan kita. Tahu nggak? Generasi-generasi sebelumnya adalah generasi yang bisa melihat kalau orang maju ke depan mereka turut bahagia. Makanya Tuhan jawab dengan kebangunan rohani yang luar biasa. Why? Karena mereka punya hati untuk kerajaan surga.
Filipus punya hati seperti itu. Dia tempuh jalan yang sunyi. Kenapa sunyi dan sepi? Karena jalan itu dari Yerusalem menuju ke Gaza. Semua orang mau di Israel, gak mau ke Palestina. Ini Gaza yang sama dengan Gaza hari ini. Ini Gaza yang sama tempat si Simpson Gaza-Gazaan di sana. Urusan dengan Delila semua itu juga di Gaza. Gaza ini dari dulu rawan. Ini adalah tempat di mana terjadi pertikaian. Tapi Filipus gak peduli. Dia gak peduli bahkan nyawanya, masa depannya. Malah justru dia dapat anak 4 nabiah, baca di Kisah Rasul. Malah justru dia menikah daripada orang yang berkata, aku gak mau ke sana. Nanti kalau aku mati, aku belum menikah. Saya mau ceven dulu, baru jadi martir katanya. Generasi yang tidak radikal kalau berkata demikian. Saya berkata sama Tuhan waktu saya kenal Tuhan, beneran. Saya berkata, Tuhan kalau saya jadi single seumur hidup gak apa-apa. Asal untuk kerajaan surga. Tapi Tuhan berkata, tidak baik untukmu sendirian. Nanti pada waktu kamu di AOG suatu hari, kalau belum menikah kan, nanti, ya kan? Tapi saya senang sekarang. Saya jadi co-Philip, tidak ditaksiri sana sini. Weh, gak apa-apa. Di dalam hadirat Tuhan mending GR daripada minder. I love you all. Tuhan bilang sama saya, kamu akan menikah. Aku yang akan bangun rumah tanggamu. Mazmur 127. Kamu tidak akan sia-sia membangunnya karena kamu bangun kerajaanku dulu. Belajar dari Salomo. Dia bangun bait Allah dulu. Baru setelah itu bangun palace atau istananya. Tuhan akan bangun istananya. Dan Tuhan berkata kepada saya dengan jelas. Filipus ini menempuh jalan sunyi. Tapi apa yang terjadi? Malah justru dia dapat 4 anak. 4 putrinya semua nabiah. Keluarganya diberkati dan bahagia. Saya mau ajak kalian semua Army of God. Betul-betul menggenapi nama kalian sendiri. Sebagai tentara, janganlah utamakan kepentingan sendiri. Waktu saya bertobat terima Yesus, saya berkata, Tuhan, aku siap, bahkan kau suruh aku mati untukmu, aku siap. I'm ready. Saya buktikan berkali-kali, bukan hanya di video di Palestina ini. Tahun 98 ketika kerusuhan, saya pulang ke Indonesia. Pas kerusuhan 14 Mei, 13 Mei, Indonesia pecah. Orde Baru diturunkan. Terjadi pemerkosaan, pembunuhan. Gereja-gereja dibakar, pendeta-pendeta dibakar hidup-hidup satu keluarga. Saya pulang ke Indonesia, kulit saya kuning, saudara. Pada saat itu berkulit warna tertentu bukan sebuah keuntungan. Saya pulang. Kalau saya tidak pulang, saya tidak lihat kebangunan rohani sekarang. Don't love your life. But when you don't love your life, Jesus will give you so many reasons to love your life afterwards. Tuhan akan memberimu alasan begitu banyak untuk bisa mencintai hidupmu setelah itu. Oh, I love my life now. My life couldn't be better than this. Hidup saya tidak bisa lebih baik dari ini. Benar, I love my life. Thank you Jesus. Caranya gimana? Ketika kita serahkan hidup kita pada Tuhan, Dia serahkan rencananya kepada kita. Jalan yang sunyi ternyata adalah jalan yang paling bahagia. Jalan yang sunyi ternyata adalah jalan yang paling ramai. Ketika sekarang saya lihat kanan kiri, saya lihat ini. Keturunan kami seperti bintang di langit dan pasir tepi pantai. Tidak terlalu sunyi after all pada akhirnya. Pada waktu saya pulang, orang-orang berkata, kamu gila. Pada waktu saya beritakan Injil, mereka berkata, apa kamu sudah gak waras? Ketika saya Palestina, memenuhi panggilan pemerintah, saya datang ke sana beritakan Injil, semua orang berkata, kamu bisa pulang tinggal nama. Tidak itu, saya pulang bawa cerita, tidak pulang bawa nama. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan dong kalau udah dengar begitu. Oh, jalan ini ternyata waktu saya lihat kanan kiri tidak terlalu sepi nih. Hari Minggu saya tidak pernah sendiri. Lihat saya ada di mana jam 1 tadi. Saya ada di AOG, ramai sekali. Lihat kalian semua maju dalam Tuhan, hati saya bahagia. Siapa bilang jalan yang sunyi itu sepi? Tidak sepi. Jalan yang sunyi adalah jalan paling ramai. Aku punya keluarga besar dalam Tuhan sekarang. The road of obedience. Jalan ketaatan adalah jalan yang paling memuaskan. Jalan perayaan ujungnya. Amin. Amin. Seperti yang tadi itu loh. Anak itu tadi pertama party, tapi ketika papanya bangkrut, sakit, dia tahu bahwa semua itu hanyalah kesenangan sementara. Tapi yang satunya tadi yang ajak dia ke CG itulah sesuatu yang kekal. Itu loh jalan itu. Yang ini enak di depan, menderita di belakang. Yang itu tadi, yang satunya yang di CG tadi, dia bisa melihat buah-buah
yang kekal. Saya ajak kita lihat sekarang Filipus dia kata-kata berikutnya. Ayat 27. Lalu berangkatlah Filipus, I love it. Lalu berangkatlah Filipus. Dia nggak bertanya sama Tuhan 2 kali, dia langsung berangkat. Adalah seorang Ethiopia, seorang Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Coba tarik satu benang merah ayat 26 dan 28. Ayat 26 ada kata-kata bangunlah dan berangkatlah, betul? Ayat 28 ada kata-kata sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang. Ketika detik di mana Tuhan bicara sama Filipus, Pus, dia berkata meong, Pus, bangkitlah dan berangkatlah. Di saat yang sama, detik yang sama, Tuhan bicara sama orang Ethiopia itu. Kamu pulanglah, nanti akan papasan. Ketika Tuhan suruh kita pergi ke satu tempat, Tuhan sudah siapkan orang di sana untuk menerima kita. Ketika Tuhan sudah beritahu sama kita, pergilah menabur, dia sudah buka ladang di seberang sana, ada mujizat. Ketika Tuhan suruh kita dari satu tempat ke tempat yang lain, di tempat itu sudah ada Cornelius, satu keluarga menunggu. Bukankah itu ceritanya dengan Petrus? Satu cerita yang lain tentang bagaimana mujizat bisa terjadi di seberang sana. Iya kan? Petrus diberitahu lewat sebuah penglihatan, dia melihat karpet terbang Aladin zaman itu. Dengan segala macam hewan, ada suara berkata, sembelilah dan makan. Dan Tuhan didik dia masuk kuliah. Tidak ada yang namanya haram kalau Tuhan sudah halalkan. Petrus disuruh memberitakan Injil. Pertama kali sebagai orang Yahudi membawa Injil kerajaan sorga kepada orang yang diharamkan oleh orang Yahudi, yaitu orang-orang non-Israel. Petrus bergumul, akhirnya dia mengerti. Detik dia baru paham, ada suara ketukan pintu, ada utusan Cornelius. Lihat itu, bisa tepat ya waktunya. Allah kita itu kalau bekerja itu dua arah, pedang itu bermata dua. Dia nggak pernah bicara satu orang. Ketika dia beritahu kepadamu satu hal, dia sudah suruh orang lain untuk menyambutmu di sebelah sana. Ketika dia beritahu kepadamu untuk taat di sini, di sebelah sana sudah ada orang yang akan memberkatimu. Tuhan itu tidak pernah bicaranya itu satu dimensi, dia itu selalu dua sisi. Dan ketika Petrus ikut sama Cornelius, utusan Cornelius maksudnya, sampailah dia di rumah Cornelius, terkejut. Cornelius sudah siapkan satu kampung untuk dengarkan Injilnya. Tugas Petrus hanyalah berangkat. Wonderful. Atau di Palestina Tuhan suruh saya dekati orang Arab itu. Ternyata Tuhan sedang pada saat yang bersamaan mengusik rasa aman orang itu. Pertanyaannya menjadi-jadi, dia sedang stres sekali di sana. Saya tanya dia, kelop, muncullah Palestine for Jesus beberapa tahun kemudian. Look at that. Kita gak akan pernah bisa tahu rancangan Tuhan sampai kita melangkah dulu. Kadang-kadang Tuhan tidak beritahu supaya kita hidup oleh iman. Amin. Jangan begini kalau ikut Tuhan, tunjukkan saya semua dulu baru saya ikut engkau. Itu bukan ngikut Tuhan, itu mengikut dirimu karena engkau yang memimpin. Tapi kalau ikut Tuhan, percayalah sama Tuhan. Gak usah khawatir, Tuhan sudah atur semuanya. Kalau anak saya beritahu, ayo pergi sama papa liburan ke Amerika contohnya. Kamu gak usah khawatir nanti tinggal di mana, hotelnya sudah papa bookingin. Mobil, kendaraan sudah selesai semua. Kamu gak usah khawatir, gak usah takut. Anak cuman perlu ngepak bajunya, barang-barangnya sendiri. Itu saja. Saya ajak kita lihat berikutnya. Ayat 29. Lalu kata roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Roh Kudus yang suruh. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kok bisa ya? Tepat sekali loh. Pas Filipus sampai, Tuhan sudah kalkulasikan karena dia maha tahu kira-kira berapa jam dia sampai di tempat itu kalau dia taat. Nah, resikonya adalah kalau kita nggak taat, bisa miss. Banyak orang kan gitu. Ketika Tuhan bilang, dia bicara tapi. Ayo Tuhan, tapi kita meresponi dengan tunggu. Karena Tuhan itu waktunya tepat. Ketika dia berbicara langsung melangkah, kita akan sampai tepat dengan saat orang tersebut yang kita mau hampiri sedang membaca. Nah kalau telat 1 menit saja, bisa miss loh. Orang itu mungkin ke belakang pipis dulu. Nggak ketemu. Betul atau enggak?
Jalan sama Tuhan itu membutuhkan peka. Peka itu gak harus super rohani. Peka itu cepat bertindak, detik mendengar. Itu saja. Tidak perlu kita tuh tahu segala sesuatu. Waktu saya disuruh Tuhan deketi orang Arab itu, saya punya pergumulan. Nanti kalau ternyata saya dianggap mencampuri urusan orang lain gimana? Gimana memulai pembicaraan? Bla bla bla. Gak apa-apa lah. Paling-paling maksimal, paling-paling juga kalau saya salah mendengar ya terjadi pembicaraan basa-basi sudah selesai. Gak ada resiko kan? Kan saya bukan mau merampok orang. Jangan pernah takut, jangan WO sebelum mencoba. Kalau suruhan Tuhan, sekalipun kalau Tuhan tidak suruh ternyata kita hanya menduga dan salah mendengar suaranya, ujungnya juga nggak ada yang rugiannya apa-apa kok. Ujungnya paling ya cuma terjadi pembicaraan yang tidak berujung. Tapi kalau kita nggak mencoba, siapa tahu kalau itu Allah. Kalau itu Allah kita nggak mencoba, siapa tahu itu menyangkut keselamatan seseorang hingga dia binasa. Bukankah kata Yeskiel, Tuhan kepada Yeskiel, kalau aku suruh kamu pergi ke satu orang memperingatkan dia, kamu tidak peringatkan dia binasa, darahnya tertumpah atasmu. Yang itu saya nggak mau resiko, itu resiko yang saya nggak mau ambil. Saya mending resiko salah dengar, tapi saya nggak, karena saya tahu firman Tuhan, nggak mungkin saya dengar gini loh, pergilah ke orang itu, bunuhlah dia, itu nggak mungkin, itu pasti setan. Karena ada tertulis jangan membunuh. Tapi kalau pergilah ke orang itu, beritakan Injil, ajak dia ke gereja, ajak dia ke connect group, ajak dia baptis, contohnya, yang kayak gitu, salah pun nggak apa-apa. Salah pun nggak apa-apa, ngerti maksud saya? Saya ada persis di tempat itu. Waktu saya dengan papa saya ajak kemari ke gereja, ke Mawar Sharon tahun 95. Setelah saya coba injili, saya anggap itu menabur saja. Saya duduk di sana, persis di row itu, di daerah sini, row depan belakang situ. Saya duduk, pas pengumuman, Roh Kudus gerakan. Saya bilang kalau ini bukan Roh Kudus gimana? Peduli amat. Paling-paling juga dimarahi papa. Saya noleh ke papa dan kata, "Pak, dibaptis yuk minggu ini, beranikan diri." Saya tanya gitu langsung menoleh ke pengumuman lagi. Karena kami di keluarga gak pernah bicara rohani-rohani. Saya bukan dari keluarga yang papa saya adalah orang Kristen dari dulu. Saya beranikan diri. Kaget saya. Untung saya taat. Mau tahu kenapa? Papa saya berkata iya. Waktu papa saya bilang iya, saya bilang oh iya ya. Wah iya, kaget saya. Kaget. Saya terus terang gak bisa konsentrasi dari pengumuman hingga doa berkat setelah itu. Saking senangnya. Coba if I miss that opportunity to ask him. Kalau saya melewatkan kesempatan itu untuk tanya sama papa saya, "Pak, mau dibaptis enggak?" Gak gampang. Ayah saya itu waktu saya kecil, papa saya itu baik, tapi selalu mempertanyakan keberadaan Tuhan. Buat apa kasih kolektor? Buat apa ke gereja? Yang kerja kasih makan itu papa. Bagaimana seorang ayah yang pernah komentar gitu, saya berani beritahu, baptislah di dalam nama Yesus. Tapi Tuhan gerakkan saya. Hari pertama saya berhasil bawa papa saya ke gereja. Roh Kudus gerakkan saya. Now, kenapa pas pengumuman? Now, sekarang. Saya tanya. Satu pertanyaan itu membuat hari ini keluarga kami penuh dengan senyum bahagia. Karena seluruh keluarga saya sekarang di dalam Yesus. Don't miss the opportunity. Don't. Mending kita salah dengar, paling dimarah papa. Daripada kita tidak mengambil resiko. Untuk, ngerti maksud saya ya? Paham bapak ibu sampai. Iya, ya. Amin, ngerti ya? Jadi Filipus datangnya itu persis pas orang itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya ayat 30b. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Persis sebelum dia ke toilet, Filipus muncul. Dia baca, bingung. Kalau 5 menit terulur, orang ini pasti tutup ayatnya. Dan dia garu-garu kepala. Bingung aku tambah baca gini gak ngerti-ngerti. Dia pasti minggat dan pergi. Filipus munculnya tepat. I thank Jesus for his obedience. Itu ketaatannya. Persis pas dia lagi mau tutup buku, Filipus tawarkan diri. "Bapak mengerti gak yang Bapak baca?" "Gak ngerti, sini duduk sini, bisa gak jelaskan ke saya?" Luar biasa. Ayat 32, nas yang dibacanya itu berbunyi sebagai berikut. "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya.
Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka sida-sida itu kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Oke, berhenti di sana. Saya kasih 2 poin pertama. Ya kan? 2 poin pertama gimana kita memulai penginjilan pribadi. 1, mulai dengan pertanyaan hati mereka. Tulis itu ya. Mulai dengan pertanyaan hati mereka. Sida-sida ini, dia bertanya. Dia sedang mencari. Dia sedang mencari damai sejahtera. Dia sedang mencari makna hidupnya. Dia sedang mencari siapa Tuhan sebenarnya. Karena itu si Filipus tanya sama dia, mengerti nggak Bapak yang Bapak baca itu? Dimulai dengan pertanyaan hati. Kalau kita mau nginjili teman kita bisa mulai dengan itu dulu. Beberapa teman-teman yang saya injilin ketika saya awal-awal mengenal Tuhan, dimulai dengan ketika mereka mengalami masalah keluarga. Saya tidak mau jadi orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kita boleh cerdik seperti ular, tapi tetap harus tulus seperti merpati. Motivasi tetap harus kasih, bukan supaya menambah anggota gereja. Meskipun kalau kita mengasihi, justru kalau kita mengasihi, gereja kita akan semakin bertambah dan bertumbuh. Karena orang biasanya akan tertarik dengan kasih Yesus. Saya memulai dengan pertanyaan seperti ini. Apa yang saya bisa doakan untuk kamu? Orang itu kalau terbuka, dia akan bicara sama kita. Kalau semakin nyaman dengan kita, mungkin pertanyaan itu saya ulang berapa minggu kemudian. Lama-lama dia akan membuka diri, doakan ya, papa mamaku ini berantem terus kayaknya mau cerai. Oke, ayo kita doa. Saya gak mau sok-sokan. Oh, begini. Seolah-olah menjadi jawaban segala sesuatu. Orang kayak gitu disebut dengan wise guy. Itu biasanya dibenci sama teman-temannya. Sok pinter. Ada apa-apa? Aku tahu. Kalau di kelas ada apa? Aku tahu. Ya kan? Terlalu bersemangat. Orang seperti itu malah justru dijauhi. Jadi kira-kira kalau jadi orang-orang, kalau di antara teman-teman kita yang bisa menempatkan diri. Gak usah jadi wise guy. Termasuk dalam menginjili. Biasanya cukup peduli aja, tunjukkan care aja. Kalau nggak diresponi nggak apa-apa. Itu anggaplah orang itu RSVP atau Anda reservasi untuk lain kali. Ngerti ya? Kalau Anda tidak diterima, dia cuma jawabnya flat atau rata, datar saja, dia berkata nggak ada apa-apa lah. Bisa doain ya, doain yang gitu-gitu aja lah. Berarti dia nggak tertarik kan? Nggak apa-apa. Dia belum ready, belum siap untuk dituai. Tabur saja, tabur hubungan. Oke, nggak apa-apa. Oke, God bless you ya, Tuhan berkati ya. Ikut ke connect group mau nggak? Oh nggak mau, kita belum siap. Tadi 3 orang itu langsung pergi, mau pergi ke mall, titip absensi dulu ke kuliahnya. Makanya nggak lulus kalkulusnya. Nggak apa-apa, jangan benci mereka, jangan jauhi, keep in touch, stay in contact. Tapi cari kepada orang yang siap untuk dilayani. Mulai dengan pertanyaan hati mereka. Mungkin mereka bertanya, aku mau tahu Tuhan itu siapa? Aku mau tahu apa arti hidupku. Mungkin lewat sebuah masalah. Mungkin tidak ada masalah. Mungkin hanya lewat sebuah pergumulan aja. Ada orang yang tidak mengenal Tuhan karena masalah loh. Gak semuanya begitu. Gak semua orang harus melalui neraka dulu untuk mengenal surga. Tapi ada orang-orang yang sedang bertanya. Hatinya sedang mencari. Tuhan membuat hatinya siap untuk menemukan dia. Orang seperti itu kalau kita lempari pertanyaan, apa yang bisa saya doakan? Biasanya akan membuka lebih besar dari yang lainnya. Dan berkata, tolong doakan ini atau itu. Pasangan hidup dia berkata, iya aku sampai sekarang gak dapat pacar. Saya pernah juga injilin satu orang teman saya begitu, saya beritahu sini loh. Kamu mau pacaran tujuannya apa? Supaya bahagia. Kamu bisa bahagia sekarang kok. Gak usah punya pacar, kamu lihat ya. Saya bisa kadang-kadang pakai bercanda. Kamu lihat si A, si B, si C itu. Punya pacar, malah justru setiap hari susah, menangis melulu. Gak tentu punya pacar bahagia. Iya lu bilang gitu kan, lu sudah punya pacar. Bukan. Pacaran itu bahagia kalau kita siap. Kalau enggak, malah pemborosan uang. Pemborosan dana. Oh ya, kalau gitu ngomong sama dia. Sebenarnya bahagia enggak itu sebenarnya ya, alihkan perhatianmu dari pacaran. Kamu enggak bahagia itu kenapa sih, tahu enggak? Mungkin karena hatimu tuh kosong. Aku dulu kayak kamu loh. Enggak usah khotbah. Maka mari kita buka firman Tuhan. Wah, orangnya langsung alergi pergi. Ngomong, aku dulu kayak kamu.
Dulu aku juga mencari-cari. Aku kira aku bisa bahagia kalau aku dapat uang. Aku kira aku bisa bahagia kalau aku dapat nilai bagus. Aku kira aku bisa bahagia kalau seumpamanya aku dapat semua yang aku mau. Aku kira aku bahagia kalau aku punya pacar dan sebagainya. Enggak kok. Kita bahagia karena kita punya tujuan. Nanti semua ditambahkan. Nah gini ceritaku itu gini. Aku dulu tuh kosong sampai aku temu Yesus. Bla bla bla. Lanjutkan. Ngerti maksud saya? Mulai dengan pertanyaan. Tapi jangan berhenti di sana. Jangan jadi pembicara biasa. Harus dilanjutkan di ayat 32. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Dia baca Alkitab. Dimulai dengan sebuah pertanyaan hati. Harus dilanjutkan dengan beri ayat. Selalu pakai ayat firman. Jangan lupa itu. Orang yang sering berkata Alkitab berkata biasanya dapat jiwa. Karena firman Allah itu pedang, bukan filosofi manusia. Pakai ayat firman. Bahkan bisa jadi rema. Kemarin waktu di Pro M, saya berkhotbah, ada sebuah kesaksian di LED, divideokan, difilmkan. Kesaksian pendek. Seorang staf yang mau dipecat PHK bukan karena dia adalah staf yang buruk, tapi karena pekerjaan bosnya mau bangkrut. Tapi ketika itu Tuhan suruh dia untuk tetap tinggal. Dia bilang sama bosnya, saya nggak ngambil gaji dulu, nggak apa-apa. Jangan bos, saya dari dulu juga makan kan mulai dari sini. Saya mau setia. Saya akan bantu bos. Gak apa-apa berapa bulan ke depan. Ditangguhkan dulu. Bos hutang sama saya, gaji saya. Berapa bulan, ayo kita coba dulu. Toh bagi saya untuk cari kerja perlu berapa bulan lagi. Kenapa gak sekarang saya pertahankan pekerjaan yang sudah ada. Saya mau bantu bos untuk memastikan pekerjaan ini bisa lancar. Dengan keahliannya dia. Bosnya kaget, kok ada staf kayak begini? Ada, di Mawar Sharon ada. Lalu habis itu dia tiap hari dia coba pikirkan desainnya apa yang membuat customer gak suka. Terus bosnya suatu hari mampir di mejanya dan lihat, loh kenapa kok mejamu itu penuh dengan tulisan. Semangat ya, kasih semangat sendiri, cayo. Tapi ada ayat-ayat, itu yang membuat tertarik. Bosnya lihat ayat-ayat. Wow, apa ini? Ini untuk kuatkan saya sendiri bos. Ini ya untuk bos, dia potongkan kertas tulisannya, God will make a way where there is no way. Tuhan akan membuka jalan di mana tidak ada jalan. Bosnya terharu, dia bilang, oke, dimasukin aja ke sorokan. Dimasukin ke dalam laci, nggak dianggap. Tapi ketika bosnya stres, dibuka itu. Berkali-kali. Lama-lama, bisnisnya diberkati. Dia nggak jadi PHK, malah buka cabang. Dan bosnya jadi percaya kepada Tuhan. Lewat sebuah ayat, nggak perlu banyak bicara. Kalau kita staff ngomong sama majikan, mana bisa gurui dia. Tapi sebuah ayat bisa berbicara 1001 kali ketika kita bahkan tertidur pulas malam hari itu. Pakai ayat firman. Ini yang saya lakukan kepada orang Arab itu. Ayat firman Tuhan itu gampang. Kita bisa hafal beberapa, nggak usah hafal satu Alkitab. Apalagi suruh hafal bilangan. Bisa masuk rumah sakit jiwa. Berapa hasta. Baca ayat firman Tuhan gampang. Gini loh. Alkitab berkata daripada lu dosa, jangan lu luluin. Biar Tuhan yang bicara sama mereka. Lebih insyaf hati orang kalau Tuhan yang bicara, Tuhan punya otoritas. Bilang aja Roma 3:23 contohnya. Sekarang ini hafalan di luar kepala ya. Karena kita semua sudah jatuh dari kemuliaan. Aku dan kamu adalah orang berdosa. Roma 6:23 berkata, upah dosa itu maut. Mau sebaik apapun kita, kalau dosa kita gak pernah dihapus, kalau kita gak pernah terima pengampunan, kita pasti masuk ke neraka. Tapi karunia Allah adalah Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, yang memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Yohanes 3 ayat 36, barang siapa punya anak, maksudnya punya Yesus, dia punya kehidupan. Barang siapa tidak punya anak, dia tetap di dalam hukuman. 2 Korintus 5 ayat 17, sebab itu barang siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. 1 Yohanes 5 ayat 10 dan 11. Dan inilah keyakinan kita, bahwa kita sudah diselamatkan, yaitu kita tahu bahwa kita punya hidup yang kekal. Kisah Rasul 2, 37 dan 38. Percayalah, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan beroleh Roh Kudus. Ayat-ayat itu muncul aja. Ayat-ayat penginjilan. Dari mana ini saya hafal? Dari tahun 92 ketika saya injili teman saya. 92 sampai 95, 3 tahun itu saya bawa 10 orang pada Tuhan. Teman-teman saya semua, papa saya belum. 3 tahun 10 orang itu per tahun saya menangkan 3 orang saja. Gak banyak. Tapi tahun 95 Tuhan izinkan saya dalam 1 minggu membawa 30 keluarga besar saya. Om, tante saya semuanya terima Yesus di minggu yang sama. Termasuk papa saya di minggu yang sama. Setelah hari minggu saya beritahu di pengumuman, papa mau baptis tidak? Tahun 98
Saya injilin pembantu saya. Waktu saya pulang ke Indonesia setelah kerusuhan, di masa kerusuhan maksud saya. Lalu setelah pembantu saya bertobat terima Yesus, pembantu-pembantu daripada keluarga saya, sanak saudara, teman-teman juga ingin diinjilin. Saya injilin satu persatu dengan mama saya. Waktu itu saya belum menikah, saya menikah tahun 99. 300 pembantu terima Yesus dalam 1 tahun. Yaitu tahun 98, 99, dibaptis di Mawar Sharon sini semua. Saya belum berkhotbah. Saya baru pegang anak muda, itu tahun 2000 dengan Ko Onggo. Saya baru pegang, saya belum berkhotbah. Saya nggak punya pelayanan mimbar di Mawar Sharon. Saya cuma supplier tetap aja, supplier jiwa-jiwa. Saya bawa ke sini setiap hari, setiap minggu 5. Jadi kayak begitu. Mau saya beritahu, ini semua yang saya bagikan kepada kalian. Semua ini saya hidupi. Ini bukan teori. Saya ngerti satu hal, pakai ayat, pakai firman. Alkitab berkata, hafal beberapa di sini. Meskipun kita saat teduh setiap hari kita merenungkan firman tertentu. Hafal ayat-ayat yang merupakan ayat-ayat pedang yang sudah bisa dikeluarin setiap saat. Seperti pedang. Alkitab berkata, lain loh kalau saya bilang, kamu orang berdosa karena itu semua orang jatuh dari kemuliaan Allah. Itu lain. Ada yang satu ada kuasa Roh Kudus, yang satu hanyalah kata-kata Philip Mantova. Ada power di dalam Alkitab berkata. Pakai ayat firman Tuhan. Amin. Tapi gak berhenti di sana. Kita lihat yang berikutnya ayat 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. I love it. Ayat 35. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Kalau yang pertama mulai dengan pertanyaan hati mereka, lalu pakai ayat firman. Maka yang ketiga adalah selalu arahkan mereka pada Yesus. Karena Yesus yang menyelamatkan. Jangan kalau kita lagi deketin satu orang, mau layani dia, omongannya jadi ngalur dan ngidul. Arahnya selalu Yesus. Apa-apa Yesus, apa-apa kembali Yesus, apa-apa Yesus, apa-apa Yesus. Christ-centered. Arahkan pada Yesus. Ya. Jangan pernah kita rasa sungkan kalau kita sendiri merasa Yesus hanyalah Allahnya orang Kristen. Kita jadi malu-malu, padahal Paulus berkata di Roma 1 ayat 16. Aku tidak malu akan Injil. Aku punya keyakinan yang kokoh akan Injil adalah keselamatan. Kita harus yakin dulu dong kalau kita mau yakinin dunia bahwa Yesus memanglah juru selamat dunia. Jangan paise-paise atau jangan sungkan-sungkan. Kalau sama orang-orang yang bukan sama iman, kalau sebut Yesus rasanya, kalau bisa hanya sebut Tuhan deh. Biar nggak ofensif. Jangan begitu, Yesus ya Yesus, jangan dikurangi. Bahkan saya tidak mau korting nama Yesus jadi Isa Al-Masih. Itu menurut kebudayaan sini. Yesus di Alkitabku namanya Yesus ya Yesus. Saya gak akan turunkan jadi Isa Al-Masih. Gak akan. Karena bagi Yesus, karena kata Isa Al-Masih sudah notabene di dalam otak banyak orang yang tidak kenal Tuhan adalah seorang nabi. Yesusku raja di atas segala raja. Let him still be Jesus. Amin. Arahkan ke Yesus, dikit-dikit ke Yesus. Yesus sayang kamu, Yesus ini, Yesus itu. Karena saya punya keyakinan kokoh, Yesus itu menyelamatkan. Kata Yesus sendiri artinya God saves atau Allah menyelamatkan. Pakai nama Yesus. Coba gak percaya ya, kalau lagi ada suatu orang kesurupan setan ya. Dalam nama Tuhan keluar. Dia bilang hahaha. Benar. Dalam nama Allah. Dia berkata Allah yang mana? Kan seperti lagu di sekolah minggu. Allah mana seperti Allahku tidak ada. Gak tahu kan? Gak pernah ke sekolah minggu dulu, bolos terus makan mentol. Disebut dalam nama Allah. Apa itu Allah? Orang ateis menganggap dirinya lah Allah, pengetahuannya Allah. Orang New Age berkata akulah Allah. Orang-orang yang menyembah semua Allah berkata pohon juga Allah. Dalam nama Allah dia berkata aku juga Allah. Lucifer berkata begitu. Jangan pernah berkata kalau Anda namanya Andi, dalam nama Andi keluar. Saya nama keluar, Andi adalah anakku. Coba satu kata, kalau orang kepahitan ya, didoain lagi kesurupan, didoain untuk kelepasan, suruh dia sebut Yesus nggak bisa. Nama itu, karena Alkitab berkata tak ada nama lain di bawah kolong matahari, kolong langit di bawah matahari nggak punya kolong, di bawah kolong langit yang bisa menyelamatkan manusia kecuali nama Yesus di kitab Kisah Rasul. Nggak ada nama lain. There's only one name. Arahkan ke Yesus, Yesus ini, Yesus itu, amin. Karena itu dari sanalah, dari ayat firman itu beranjaklah. Dari ayat firman itu
Filipus beranjak ceritain tentang Yesus bagi sida-sida itu. Dari ayat cerita Yesus. Loh, bisa nggak dari ayat nggak cerita Yesus? Bisa. Bisa. Kita bisa pakai ayat untuk kepentingan kita memanipulasi firman Allah itu bisa. Bisa. Nggak percaya? Ada ayat-ayatnya yang kita bisa bengkokkan kalau kita mau. Contohnya, kita lagi kejar satu orang. Dia nggak mau ngomong sama kita. Kita bisa berkata, demikianlah firman Tuhan, kamu jodohku. Fokusnya bukan Yesus. Fokusnya pada keinginanmu. Ingat, be Christ-centered. Waktu kita mendekati seseorang, biasanya akan timbul keberhasilan yang luar biasa. Karena, mau tahu kenapa? Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di baris paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya ditegakkan, kita harus bersembunyi di balik salib itu. Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Kuncinya di sini, bila Yesus ditegakkan. Amin. Yang terakhir, kita lihat ayat yang ke-35, 36. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lihat saya sebentar, saya jelaskan. Yang terakhir, targetkan respon. Yang pertama, mulai dengan pertanyaan hati mereka. Yang kedua, pakai ayat firman. Yang ketiga, arahkan mereka pada Yesus. Yang keempat, targetkan respon. Mengapa kita targetkan respon? Jangan biarkan orang itu pergi tanpa mengambil keputusan hati. Karena setan pasti akan menargetkan mereka. Iblis bisa mencuri mereka kembali. Setan punya tujuan jelas atas hidup mereka adalah untuk membinasakan, membunuh, mencuri, membinasakan mereka. Karena itu kita harus menuntun mereka sampai respon. Bayi lahir belum selesai ceritanya. Ketika anak saya lahir, saya diizinkan Tuhan untuk bisa melihat di dalam ruang kelahiran itu. Gak semua orang bisa begitu, karena Tuhan kasih saya teman-teman dokter-dokter. Jadi ada koneksi bisa masuk ke dalam. Ya kan, itu berkat tersendiri. Saya lihat anak saya satu-satu lahir. Percayalah, anak waktu lahir gak kelihatan lucunya. Kita semua lahir itu jembret. Semua tahu jembret? Dengan darah, dengan macam-macam. Waktu keluar itu tidak cantik. Lahir baru harus ada follow up. Targetkan respon langsung. Yang pasti di dalam Markus 16 katakan baptis. Di Matius 28 katakan, jadikan semua bangsa muridku, baptiskan mereka. Maka bayi itu setelah dicium sama mamanya, biasanya mamanya langsung capek. Saya cium anak saya waktu masih kotor sekali dengan isi perut, isi kandungan. Saya cium dahinya satu persatu. Anak sendiri, kalau anak orang lain mungkin. Kalau anak sendiri kan rasa selalu bersih. Makanya di mata kami kalian selalu bersih. Nah, setelah itu dicuci supaya dia jangan kena kuman. Baptisan itu memateraikan keputusan. Seringkali ketika satu orang mengangguk terima Yesus, ujian sesungguhnya adalah waktu dia dibaptis. Saya lihat itu, ada orang mengangguk terima Yesus, tapi keputusannya separuh hati. Meskipun kelihatannya dia teguh sekali. Karena waktu diajak baptis gak mau. Kalau memang dia segenap hati, pasti gak keberatan dibaptis seperti Filipus di sini. Apa halangannya untuk kamu dibaptis? Tidak ada. Kalau Anda percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, baptis sekarang juga bisa. Targetkan langsung untuk baptisan. Saya memberitakan Injil pada satu orang yang bukan anak Tuhan. Sampai pada taraf di mana dia terima Yesus. Saya tahu dia terima Yesus, saya tantang dia dibaptis, dia gak mau. Ternyata ujung-ujungnya begini. Dia takut nanti kalau dibaptis dia kehilangan keluarga dan teman-temannya. Saya bilang kalau gitu Anda belum terima Tuhan. Karena Anda terima Tuhan hanya sebagai juru selamat, itu bukan terima Tuhan. Itu namanya terima juru selamat. Yesus harus diterima sebagai juru selamat dan Tuhan. Tuhan itu berarti dia Tuhan. Kau taat kepada dia di atas segalanya. Saya gak ajarkan kepada Anda untuk menantang keluarga Anda. Tidak, semua ada jalannya. Pakai jalan kasih juga bisa.
Tapi kalau Yesus ini tidak layak untuk kita serahkan nyawa kita, maka kita belum hidup bagi Dia. If Jesus is not worth dying for, He's not worth living for. Saya beritahu sama dia, kita ikut Yesus itu gak tentu mati. Martir itu adalah panggilan ilahi. Janganlah kita GR, gak tentu doa kita gak tentu darah kita cukup bersih untuk bisa menjadi seorang yang mati bagi Tuhan Yesus. Tapi kita semua dipanggil untuk menderita bagi Tuhan. Hari itu saya terima Yesus tahun 92. Dalam 1 minggu 99% teman saya meninggalkan saya. Itu cerita hidup saya. 99% saya hilang teman, tiba-tiba friendless. Bukan karena gimana, karena teman-teman saya dulu rusak-rusak. Waktu saya terima Yesus tahun 92, semua tinggalkan saya. Semua tinggalkan saya. Kenapa? Mereka benci saya sekarang. Tadinya mereka sangat dekat sama saya. Kita melakukan perkara-perkara buruk bersama. Kita betul-betul partners in crime. Sekarang tiba-tiba semua benci saya. Saya kaget, saya berkata, apakah ini artinya menerima Tuhan? Saya kehilangan teman. Tuhan berkata sama saya, kalau ikut aku, jangankan teman, kehilangan nyawamu pun tak seberapa dibandingkan dengan kerajaan sorga yang kau terima. Kalau kamu tidak bisa lihat itu, kamu belum terima aku. Wow, this is big. Hari ini temanku lebih banyak daripada yang aku hilang dulu. Saya punya teman dari ujung dunia ke ujung satunya. Tuhan gantikan 100 kali ganda. Tapi untung saat itu, saya tidak menyangkal Yesus karena tidak punya kawan. Saya beritahu sama orang itu, kamu mau ikut Tuhan tapi kamu takut nanti kamu kehilangan kawan, kehilangan keluarga, teman bahkan. Saya bilang, kamu belum terima Tuhan. Dia bilang, jangan berkata gitu Pak. Jangan berkata saya belum terima Tuhan. Saya bilang, enggak. Gini aja buat ujiannya. Hati si siapa tahu hanya Tuhan. Ujiannya di sini ya. Kamu mau bilang kamu pintar kalkulus, nggak akan orang percaya sampai ujian kalkulus. Baru tahu apakah lulus. Ujiannya itu baptis. Makanya baptis itu nggak menyelamatkan. Baptis untuk tahu nilai kita berapa. Baptis, ayo berani nggak? Akhirnya dia berkata, ya sudah berani. Ketika dia dibaptis, ternyata nggak terjadi apa-apa. Dia datang ke saya dan berkata, ternyata nggak terjadi apa-apa. Ini tak beritahu nggak percaya. Saya nggak puas sampai baptisan, malah saya naikkan standarnya, saya tumpang tangan sampai mereka menerima berkat Pentakosta dan berbahasa lidah. Saya targetkan respon. Kenapa saya tekankan 3 in 1? 3 in 1 itu terima Yesus, baptis selam, baptis Roh Kudus. Mengapa? Karena zaman ini zaman edan. Orang bisa nganggu-nganggu terima Tuhan, keluar dikejar sama orang-orang yang akan membawa mereka rusak. Kita perlu perlengkapan, kita perlu penuh Roh Kudus. Jadi kalau saya targetkan respon, saya targetkan 3 in 1. Makanya itu kalau saya baptis orang dalam kolam baptisan, seperti nanti kalau terjadi hari ini, jangan hanya celupkan mereka, tumpangi tangan sebelum mereka masuk ke air, atau pas di air tumpangi tangan agar Roh Kudus hinggap seperti Pentakosta, penuh Roh Kudus berbahasa lidah. Kita perlu penuh Roh Kudus untuk menghadapi tantangan zaman. Amin. Amin. Ya itu dia, targetkan respon. Yang terakhir sudah selesai, di ayat yang berikutnya tinggal penyelesaian lalu kita berdoa. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, ayat 38, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita, tapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisaria. Pikiran terakhir dari ayat ini adalah, kok Filipus gak kapok ya baptis orang? Mau tahu apa yang terjadi sebelum sida-sida? Ada seorang yang dibaptis di dalam KKR-nya Filipus, namanya Simon, si penyihir. Jelas-jelas kali ini gereja mula-mula kebobolan. Si Simon ini akhirnya mau coba membeli Roh Kudus dan karunia itu dengan uang ketika Petrus datang berkunjung ke Samaria. Petrus marah dan berkata, kamu dan uangmu pergi saja ke neraka. Kamu mau beli Roh Kudus, kamu gak dapat bagian dalam pelayanan kita. Sejarah mencatat akhirnya si Simon, si penyihir ini berbalik kembali ke jalan yang lama setelah sempat mengikut dan ngefan sama Filipus dan KKR-nya. Dia menjadi salah satu penentang jalan salib, penentang jalan Tuhan di dalam sejarah gereja mula-mula. Filipus kembali jadi dukun. Siapa bilang Filipus tadi jadi dukun? Simon, ya.
Filipus gak pernah jadi dukun. Simon kembali menjadi dukun. Ngerti maksud saya nggak? Kenapa Filipus nggak kapok ya? Kalau saya jadi Filipus, kapok . Ini satu hikmat ini lalu selesai. Tugas kita hanyalah menargetkan respon dan memastikan keabsahan, keaslian, ketulusan orang-orang yang meresponi. Itulah sebabnya kita targetkan respon, supaya mereka nggak asal-asalan terima Tuhan. Ada komitmen. Kalau komitmen kita separuh-separuh, sama dengan orang kalau menikah, berpikiran suatu hari bisa mungkin bercerai. Kalau kalian masuk pernikahan suatu hari dengan pikiran masih ada jalan belakang exitnya, tidak akan pernah pernikahan itu tangguh menghadapi godaan zaman. Masuk kawin itu harus berpikiran no cerai selamanya. Karena itu suka duka dilalui, kita kerjakan bersama perbedaan kita. Kalau kita ikut Tuhan tanpa komitmen kuat, di luar sana setan akan menargetkan komitmenmu untuk masuk neraka. Targetkan respon. Tapi sekalipun kita sudah berusaha, akhirnya setiap orang yang mengambil keputusan suatu hari akan harus memberi Tuhan jawaban secara pribadi atas segala kepalsuan hati mereka. Saya tahu ada 4 macam tanah. Tidak semua itu tanah yang baik, ada yang berbatu-batu. Tapi dengar saya, sekalipun tanah itu berbatu-batu, saya komitmen dalam hidup saya untuk tetap menaburinya dengan Injil. 4 macam tanah, ada yang semak belukar, ada yang tanahnya tipis. Sekalipun demikian Tuhan suruh kita beritakan Injil kepada semua orang. Akhirnya setiap tanah itu harus menjawab Tuhan sendiri. Kenapa kamu dibaptis di KKR AOG dulu, tapi kamu hari ini asal-asalan? Orang itu harus menjawab sendiri segala kepalsuan hatinya. Tapi tugas kita di AOG, dengar baik-baik. Kita seperti Filipus, terus menjangkau, terus menginjil, terus membaptis, terus memuridkan sampai Tuhan datang. Kita harus kosongkan neraka, penuhi sorga dengan generasi kita. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, bangkit berdiri. Haleluya, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu ya Tuhan, dengan bangkitkan penginjil-penginjil baru di tempat ini di dalam nama Yesus. Sudah waktunya penginjilan bukan dijalankan oleh organisasi-organisasi, ministry-ministry Injil, tapi gereja. Do the works of an evangelist. Lakukan pekerjaan seorang penginjil, kata Paulus kepada seorang gembala, a pastor, Timothy. A church that doesn't preach the gospel is a lost church. Gereja yang tidak memberitakan Injil adalah gereja yang tersesat. Generasi anak muda yang tidak memberitakan Injil adalah generasi yang tersesat dan terhilang. Tuhan Yesus, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan, hamba minta kepadamu bangkitkan penginjil-penginjil yang baru di kalangan AOGers atau di generasi ini, seperti generasi-generasi sebelumnya yang bisa menangis ketika lihat orang maju altar call ke depan meskipun itu bukan siapa-siapa. Karena itu Tuhan memberikan kebangunan rohani kepada mereka. Berikan kebangunan rohani yang baru kepada anak-anak muda ini, kepada kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Yesus. Oh haleluya, nyanyikan lagu itu, I've decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no Mungkin saja dengan cepat dan dengan segera, waktu kita tidak banyak. Kalau hari ini Anda adalah orang-orang yang butuh Injil itu, Anda belum pernah membuat komitmen untuk ikut Yesus,
Selama ini hanya ikut-ikutan bukanlah komitmen. Tapi sebuah keputusan itulah komitmen. Saya akan buka altar depan ini untuk setiap orang, mahasiswa baru bahkan yang lama juga, yang sekarang sedang dijangkau oleh anak-anak AOGers. Jangan keraskan hatimu, kami mengasihimu. Tuhan Yesus sangat sayang padamu. Gereja ini ada untuk keselamatan jiwa. Gereja ini ada bukan untuk perayaan saja. Saya mau ajak Anda yang hari ini berkata, ya itu aku. Akulah sida-sida itu. Aku punya pertanyaan di hati sekarang, aku udah tahu jawabannya. Yesus tetap adalah jawaban itu. Aku hari ini mau meresponi. Selama ini aku ditargetkan Tuhan, aku belum menyadari. Tuhan tidak perlu targetkan aku lagi. Ini aku Tuhan, aku datang kepadamu sendiri. Aku mau memberi diriku, hidupku kepadamu. Kalau itu engkau, apapun permasalahanmu, apapun dan siapapun, apapun latar belakangmu, majulah ke depan. Ketika kita mulai nyanyikan lagu ini sekali, saya minta Anda maju ke sini dan berdiri di depan sini, menerima Yesus sebagai Tuhan, bukan hanya juru selamat selama-lamanya. Dan hidupmu akan berubah. Barang siapa kehilangan nyawanya akan memperolehnya di dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Saya ajak kita semuanya nyanyikan sekali lagi. Come on. Dan maju sekarang, maju sekarang, maju sekarang, maju sekarang. Orang-orang mau menerima Tuhan, maju ke sekarang. Come on, come on, come on, come on. Kasih tepuk tangan ke mereka. Kasih tepuk tangan seperti ini, sama-sama nyanyikan dengan tepuk tangan. Saudara yang di depan, ikuti saya berdoa sekalimat demi sekalimat. Dan terimalah Tuhan dengan rendah hati di dalam dirimu. Katakan Tuhan Yesus, semua ikuti saya juga, dukung mereka. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Saya hari ini datang ke hadapan-Mu. Mengaku bahwa saya orang berdosa. Tapi hari ini saya sadar betapa Engkau mencintai saya. Engkau menyelamatkan saya melalui apa yang Kau lakukan di kayu salib 2000 tahun lalu untuk menebus aku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Jadikan aku anak-Mu, bukan anak gampangan, anak beneran, anak terang, lahir baru dari firman-Mu. Jadikan aku murid-Mu. Mulai hari ini aku komitmen dengan Tuhan. Aku tidak janji akan selalu sempurna. Aku tidak janji bisa 100% taat. Tapi ketika aku jatuh, Tuhan tegur aku, angkat aku, pulihkan aku. Tapi lebih dari itu, Tuhan sanggup menjagaku agar tidak jatuh kembali ke dalam dosa-dosa yang lama. Basuh aku dengan darah Yesus, masuk dalam hatiku. Mulai hari ini selama-lamanya, jadikan aku hamba-Mu. Di dalam Yesus Kristus, dalam nama Yesus, saya berdoa. Amin. Christ is. Beri tepuk tangan untuk mereka. Enough for